Maria yang saya temui di pesawat Merpati dari Sorong menuju Makassar. 15 menit sebelum boarding itu dia masih telepon suaminya, janji kepada anaknya mau beri oleh-oleh. Waduh, bahagianya bukan main. Tidak nyangka, saudara. Setelah pesawat tinggal landas 15 menit ada goncangan udara karena cuaca buruk. Tiba-tiba dia seperti tersengal-sengal ambil nafasnya. Saya mau berdoa, tidak bisa. Oleh karena semua harus mengencangkan sabuk pengaman. Setelah pesawat tenang, saya lepas sabuk pengaman. Saya tumpang tangan berdoa. Sudah meninggal dunia. 15 menit yang lalu dia masih ceria. Dan saya juga sepanjang sisa perjalanan saya. Kenapa dia yang meninggal bukan saya? Hidup dan mati adalah misteri ilahi. Kalau saudara masih diizinkan hidup hari ini, karena ada rencana Tuhan di dalam hidup saudara yang harus diselesaikan. Sebaliknya, saya pernah diundang untuk mendoakan orang ulang tahun yang ke-106 di dekat Makro sana. Waktu saya membawa perjamuan kudus mau berdoa, putranya pesan, Pak, doanya ini Pak, selesai perjamuan kalau pas didoakan amin, kalau bisa, ibu saya dipanggil Tuhan hari itu. Doanya gimana? Saya mau berdoa dalam nama Yesus, mati kau sekarang, kan enak. Ya Pak, pendeta punya cara lah untuk menghaluskan bahasa. Tuhan, kalau engkau berkenan, panggil dia sekarang. Dalam nama Yesus, jemputlah malaikat, pulang dia. Belum meninggal, saudara. Saya tunggu-tunggu, tidak meninggal. Dan akhirnya saya tanya, Pak, sejak kapan Bapak minta doa macam begini? Sejak ulang tahun yang ke-83. Makanya, yang pengen mati, tidak mati-mati. Yang tidak pengen mati kadang-kadang cepat mati. Karena mati dan hidup itu misteri ilahi. Fakta bahwa kita masih hidup hari ini karena Tuhan masih mau memakai kita. Pertanyaannya ialah, sudahkah engkau memahami bahwa ada rencana Tuhan dalam hidup saudara? Efesus 2 ayat 10, saudara. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang sudah Ia tetapkan sebelum kita lahir. Tuhan sudah punya rencana buat saudara. Persoalan bagi banyak orang Kristen ialah tidak tahu untuk apa saya lahir di dunia ini. Kita tidak memahami rencana Allah, akhirnya kita salah, kita sukses tapi di tempat yang salah. Kita didesain untuk berfungsi menggenapi apa yang menjadi rencananya. Saya kasih contoh ini. Anggap aja saudara ikut saya ke pedalaman suku Wana di Sulawesi Tengah, ikut mission trip. Selesai mission trip, saudara tergerak memberikan iPad saudara kepada kepala suku tanpa memberitahu ini apa. Saudara tergerak kan, saudara kasih, Pak, saya memberikan iPad ini kepada Bapak. Nah, ini kepala suku, setelah saudara tinggalkan, dia lihat-lihat, ini apa ini? Sementara dia lihat-lihat, ada laba-laba merambat di kakinya. Dia gebuk pakai ini. Buak! Dapatkah iPad ini membunuh laba-laba? 100% mati? Tapi kalau almarhum Steve Jobs datang ke Indonesia dan tahu orang Indonesia beli iPad untuk bunuh laba-laba, saya pikir perusahaan Apple akan sangat menyesal karena apa yang didesain disalah fungsikan. Allah mendesain saudara kita semua sebagai karya Allah, sebagai buatan Allah. Saudara diciptakan untuk sebuah maksud yang sangat mulia. Rencananya itu yang harus saudara temukan di dalam hidup ini. Oleh karena itu saudara, mari kita sadar mengapa kita masih diberi hidup. Saya senang dengan 4 orang kusta ini. Kalau saudara mau mati terhormat, hidup terhormat, ikutilah langkah orang ini, saudara-saudara. Begini, mereka ini walaupun dalam keadaan kepepet, mereka masih punya logika, saya mau mati terhormat. Dan itulah yang harus kita usahakan dalam hidup ini. Marilah kita mengakhiri hidup ini dengan terhormat, dengan cara hiduplah terhormat. Ada yang satu bilang, hei, ngapain kita duduk-duduk di sini sampai mati? Saudara-saudara, mati duduk-duduk, mau dapat penghargaan apa? Iya kan? Saya ketemu saudara, ngapain di sini Pak? Duduk-duduk Pak. Lewat lagi, ngapain di sini Pak? Duduk-duduk Pak. Saya belum pernah mendengar orang mati duduk-duduk dapat hadiah Nobel. Yang satu bilang, kita pergi ke kota. Tapi di jalur sembako sudah tertutup. Mereka akan kelaparan. Mati kelaparan, ngenes. Saudara. Yang satu bilang, kita pergi ke perkemahan musuh. Kalau mereka memberi kita makan, haleluya. Kalau mereka mematikan kita, ya nasib, ya nasib. Tapi dari ketiga mati terhormat adalah mati di tangan musuh. Ini spekulasi saya. Seandainya 4 orang ini mati di perkemahan musuh, besok waktu ditemukan mereka mati di perkemahan musuh, mayat mereka akan dimakamkan di taman makam pahlawan. Mati terhormat.
Saya tidak mau mati, saudara-saudara, waktu kita meninggalkan dunia ini. Semua tetangga kita syukuran, potong babi, dan bikin syukur. Sudah lama saya doakan ini orang brengsek satu ini. Tanda bahwa engkau mati terhormat. Waktu kita meninggalkan dunia ini, semua tetangga, teman di gereja, waduh saya sangat diberkati oleh hidupnya. Dan kami senang sekali kenapa dia mati terlalu cepat. Saudara-saudara, saya rindu kita semua mati terhormat. Apa konsekuensi dari kebenaran bahwa hidup saudara ada di tangan Tuhan dan bahwa kita diberi kesempatan untuk hidup karena rencana Tuhan belum selesai? Konsekuensi pertamanya adalah seberat-beratnya persoalan saudara, serumit-rumitnya masalah yang saudara hadapi, sesulit-sulitnya problema yang saudara sedang hadapi saat ini, tolong cek besok pagi. Masih hidup? Kalau engkau masih hidup artinya kasih karunia Tuhan masih menyertai saudara. Kuasa Tuhan masih ada di sana, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, baru setiap hari buat saudara. Konsekuensi logikanya yang kedua adalah kalau hidup singkat dan keabadian panjang, jangan bermain-main dengan hidup. Saya tidak mau hidup saudara meninggalkan kesan buruk, sehingga waktu mati saudara menjadi cemooh bagi banyak orang. Saya tidak ingin ada jemaat rock ini, waktu mati masuk koran, ada seorang sosok jasad manusia ditemukan di pinggir jalan. Namanya Andreas Yakobus. Mati mengenaskan, tangan kanan pegang katu ceki, tangan kiri pegang whisky, bikin malu saudara. Bertobat, jangan main-main dengan hidup. Anda tidak tahu kapan Allah akan memanggil saudara. Mari kita menggunakan setiap waktu, setiap detik untuk memuliakan namanya. Doanya seperti pemazmur, ajarilah aku ya Tuhan menghitung hari-hari kami, supaya kami memiliki hati yang bijaksana. Saudara sudah tahu mengapa saudara masih diberi hidup? Karena rencana Tuhan belum selesai lewat hidup saudara. Pertanyaan yang kedua, mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan? 4 orang yang sakit kusta, motivasi utamanya untuk pergi ke perkemahan musuh ialah bertahan hidup. Karena mereka kelaparan, saudara, ya kan? Dan itu sangat logis. Kita semua kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Orang Jawa bilang ketekuk ringkel, siang jadi malam, malam jadi siang. Nomor 1, kampung tengah. Makan. Dan itu alkitabiah. Kalau saudara tidak kerja, jangan makan. Dan kerja adalah bagian dari ibadah. Hanya akan jadi masalah kalau dari lahir sampai mati, saudara kerja hanya untuk cari makan, survival, hanya untuk bertahan hidup. Tidak beda dengan seekor burung yang bangun jam 2 pagi dan tidur jam 9 malam, kan harus kasih makan anaknya 400 kali dalam sehari. Ada saudara-saudara seperti itu. Saudara, kita lahir, kita ada di dunia ini bukan hanya untuk bertahan. Ini 4 orang sakit kusta ini waktu mereka sampai di pinggir perkemahan, apa yang mereka lakukan pertama kali, saudara-saudara? Makan, minum. Tidak jadi masalah. Setelah itu, mereka mulai melihat ada emas, perak, kain-kain yang mahal. Mereka mulai mengumpulkan itu. Nah, ada pelajaran di sini, saudara-saudara. Orang yang sakit kusta dalam budaya Yahudi dianggap najis. Orang-orang seperti ini biasanya tinggal di perkampungan sendiri dan jangan pernah berharap bisa melamar masuk pegawai negeri atau tentara atau jadi imam, tidak akan pernah. Jadi mereka termasuk outcast, orang yang disingkirkan. Saya menduga mereka tidak akan pernah punya emas, perak, pakaian-pakaian yang mahal, mereka tidak akan pernah pakai. Giliran mereka melihat itu semua, aji mumpungnya kumat dan sifat serakahnya kambuh, mereka ambil mengumpulkan. Untuk apa? Spekulasi saya ialah, siapa bilang orang yang kena kusta tidak punya emas dan perak? Identitas mereka mulai mau dinaikkan dengan menggunakan apa yang mereka dapatkan. Makanya mereka mengumpulkan. Waspadai hati saudara. Tidak ada salahnya saudara mendapatkan atau mengumpulkan, tapi kalau itu sudah dibumbui oleh keserakahan dan saudara lupa untuk apa saudara memiliki, saudara akan bermasalah dalam hidup ini. Atau saudara menggunakan apa yang saudara miliki untuk mendongkrak harga diri saudara. Waspadalah saudara-saudara, karena itu akan menghancurkan saudara. Saya harus mengatakan ini, karena kita pada umumnya manusia, apalagi dalam dunia yang serba matre ini, kita menggunakan apa yang kita miliki, performance kita, pencapaian kita, gelar yang kita miliki,
Kadang-kadang untuk mendongkrak harga diri kita. Saya harus mengatakan ini kepada saudara-saudara, saya sudah ketemu dengan berapa banyak orang yang akhirnya gara-gara keserakahan untuk mendongkrak harga diri dan sebagainya, merelakan imannya, menghancurkan keluarganya, dan akhirnya tidak bahagia. Saudara-saudara, tolong cek hati saudara. Bagi saudara-saudara yang punya masalah dengan harga diri, ini penting sekali buat saudara. Seperti tadi Gideon yang disampaikan oleh Pak Arifin, sama dengan kita semua. Saya mau mengatakan ini karena ini penting. Your self-image always consistent with your self-performance. Cara saudara memandang diri saudara selalu konsisten dengan bagaimana saudara berperilaku di pelayanan, di kantor, di sekolah, di mana saja. Jadi kalau saudara tidak tahu siapa saudara, saudara efeknya nanti akan kemana-mana. Jangan pernah sekali-sekali menggunakan harta, emas, perak, kekayaan untuk unjuk gigi siapa saya. Karena harga dirimu tidak tergantung dari harga yang kau miliki dalam hidup. Harga dirimu tergantung daripada apa yang Yesus lakukan di kayu salib buat saudara. Nah, saya mau ngomong begini karena saya mau jujur dengan saudara. Saya sudah melayani Tuhan 32 tahun. 12 tahun pertama saya melayani Tuhan, tidak 100% apa yang saya lakukan murni untuk memuliakan nama Tuhan. Saya mau jujur dengan saudara. Ada bagian-bagian dalam pelayanan saya di mana saya menggunakan pelayanan untuk mendongkrak harga diri saya karena saya masa kecilnya dilecehkan. Saya mengalami penolakan. Waktu umur 6 tahun bapak ibu saya cerai. Setiap kali lewat kampung muslim itu pemuda-pemuda, anak-anak bilang, "Hei, anak PKI, anak PKI." Karena bapak saya terlibat PKI. Sehingga saya tumbuh dengan sebuah pergumulan untuk bisa diterima. Dan itu ke bawah-bawah di dalam pelayanan. Saya melayani supaya saya bisa diterima. Akhirnya saya menggunakan gelar, menggunakan pelayanan, menggunakan performance, menggunakan jabatan, menggunakan apa yang saya miliki untuk supaya orang menerima saya. Sampai saya ditegur oleh Tuhan. Dalam sebuah retreat, Tuhan berbicara kepada saya, pewahyuan. Makanya pewahyuan ini penting sekali, karena pewahyuan itu mengubah hidup kita. Hidupmu hanya ditentukan oleh perkataannya. Saya ditegur oleh Tuhan, Paulus kamu salah. Kemudian Tuhan kasih pewahyuan lewat sebuah ilustrasi. Kalau kamu meloakkan sepatumu, orang akan hargai berapa? Bapak Ibu, kalau saya meloakkan sepatu saya mau dihargai berapa? Beli di toko yang sama, masa pakainya sama, harga belinya sama, dimiliki oleh Barack Obama, dilelang. Bisa jutaan dolar. Yang membedakan apanya? Pemiliknya. Kamu adalah umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus, imamat rajani. Kamu berharga bukan karena apa yang kamu miliki, tapi siapa yang memiliki kamu. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690030525. Sekali lagi, 6690030525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.